Halo, selamat pagi teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini rencananya saya akan membuat video perjalanan tujuan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Untuk startnya kita berangkat dari Kota Bogor. Tadi kita melewati gerbang tol Ciawi kilometer 44. Tadi startnya jam 8.40 pagi. Hari ini hari Minggu tanggal 13 April 2025. Nah, untuk perjalanan ini ditempuh kurang lebih 2 jam 15 menit ya. Tadi sempat lihat di Google Map. Dan untuk rute yang diambil ini lewat tol Bocimi, kemudian nanti lanjut ke jalur alternatif Cibadak Sikidang. Nah, dari situ nanti akan langsung masuk ke Pelabuhan Ratu. Udah di kilometer 47, ini yang kiri exit ke arah puncak. Nah, ini lurus ke arah Sukabumi. Jadi kondisi tolnya seperti ini teman-teman, kondisinya ramai lancar. Ini baru kilometer 47. Nah, ini sekarang kita sudah masuk kilometer 48, tol Ciawi Sukabumi. Nah, seperti teman-teman lihat, kendaraan hanya 1-2 yang melintas. Jadi kondisi tolnya lumayan sepi. Untuk konstruksi tolnya teman-teman bisa lihat, ini 90% beton ya teman-teman bisa lihat. Tadi aspal karena mungkin jembatannya. Nah, ini kita sudah sampai di gerbang tol Caringin Utama kilometer 51. Teman-teman, ini setelah kita melewati gerbang tol Caringin, ini kondisi tolnya masih sepi ya, hanya 2-3 mobil yang melintas. Ini sekarang di kilometer 53. Di depan itu ada exit Caringin Cijeruk. Kalau lurus itu arah ke Cigombong, Cibadak, Sukabumi. Ya, sekarang exit di depan ini exit 60 ke arah Cigombong Cicurug. Kemudian seperti biasa ini masih lurus arah Sukabumi. Ini teman-teman bisa lihat kondisi tolnya lurus ya, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan ekstrim ya, seperti ini. Jadi teman-teman agar lebih hati-hati karena takutnya keenakan atau keasikan sampai lupa batas kecepatan maksimal dari dari peraturan di berkendara di dalam tol. Nah, ini sekarang kita sudah sampai, ini exit 72 Parung Kuda Cibadak. Dan coba kita maaf, ini bayarnya berapa, kita tap dulu. Dan
Oh, 36.000. Jadi ini kita bayarnya 36.000. Tadi kita masuk kilometer 44 exit 28 kiloan ya, 28 kilo, kurang lebih 20 menit ya, karena lancar jadi lebih cepat sampai. Nah, ini kita sudah masuk ke Jalan Raya Sukabumi ya, Sukaraja Sukabumi. Ini agak macet ya. Ada apa? Apakah karena ini satu-satunya jalan yang ke arah Sukabumi setelah keluar tol, jadi kita akan mengalami kemacetan di sini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang ke arah Sukabumi itu lurus. Nah, karena kita mau ke Pelabuhan Ratu, jadi kita ambil kanan di depan ya. Ini kita ambil kanan ya, kita gantian. Oke, kita masuk ya. Jadi ini kanan ke arah Sikidang, Jalan Raya Cibadak Sikidang. Ini tadi sih buka Google ya untuk ke arah Pelabuhan Ratu, langsung ditunjukin ke arah sini. Dan untuk jalur ini yang paling dekat ya. Nah, tadi sih ada alternatif ke arah Sukabumi, cuma lebih jauh, 20 sampai 30 kilo, tapi katanya jalurnya tuh lebih landai, karena kalau lewat jalur ini, jalur Cibadak Sikidang ini, nanti akan ketemu tanjakan atau turunan letter S Sikidang. Dan tanjakan Sikidang itu sudah terkenal cukup ekstrim, karena di tempat itu sering terjadi kecelakaan, dan kalau tidak salah itu kecelakaan terbesar itu 2018 itu sampai ada belasan orang yang meninggal gara-gara ada mobil yang terperosok ke dalam jurang. Nah, ini untuk kondisi jalannya seperti ini, jadi dua jalur, kiri kanan jadi satu yang berlawanan arah. Jadi seperti ini kebetulan kita ada di tadi kayaknya pasar ya. Nah, ini kondisi jalannya lumayan bukan lumayan lagi, cukup mulus ya. Jadi tidak cukup mulus jalanannya, tidak banyak ketemu lubang-lubang ya. Jadi bisa lebih nyaman melewati jalur ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya kondisi jalannya. Oh ya, ini kita antri, sepertinya ada yang lagi bongkar muat kayu di sebelah kanan. Oke, kita lewat. Nah, ini teman-teman kondisinya. Nah, ini sebelah kiri kanan ini kelapa sawit apa ya. Ya, seperti ini kelapa sawit ya. Ini ya, banyak pohon sawit kiri kanan ini. Apakah ini perkebunan rakyat atau perkebunan dari perusahaan ini sawit? Saya belum tahu sama sekali, karena ini pertama kali lewat sini teman-teman ya. Jadi baru tahu kalau di mana tuh, di Jawa ternyata ada perkebunan sawit. Karena yang kita tahu kan selama ini perkebunan sawit itu hanya ada di Kalimantan dan yang paling banyak di Sumatera. Nah, tiba-tiba di sini pas lewat di Jalan Raya Cibadak Sikidang ini ketemu nih sawit nih, banyak nih. Nah, kalau banyak sawit gini kan harusnya banyak truk yang melintas ya, tapi kok nggak ada ya. Apa karena belum musim panen ya. Ya, ini seperti ini teman-teman, ternyata luas juga ya ini ya, kebun sawitnya nih teman-teman ya.
kita lihat. Nah, dari tadi belum ketemu truk yang mengangkut tandan sawit ya. Apa bukan musim panen atau memang ini sawit yang sudah tua yang sudah tidak produktif? Saya juga belum sempat sempat browsing atau searching ini teman-teman. Oke, ini kondisi jalannya teman-teman bisa lihat ya, masih baik, mulus ya, hanya ada beberapa tambalan tapi it's okay lah, tidak ada masalah dalam perjalanan kita kali ini teman-teman ya. Nah, untuk jalur alternatif Cibadak Sikidang ini, karena ini baru pertama kali ya, tadi sempat googling searching juga, ini jaraknya kurang lebih kalau ini sampai Pelabuhan Ratu itu kurang lebih 40 km itu ditempuh kurang lebih 1 jam 20 menit lah kalau tidak ada halangan di depan ya, seperti ini. Nah, ini masih melintasi banyak pohon sawit ya kiri kanan. Ini seperti ini di pinggir jalan, teman-teman bisa lihat. Dan untuk kondisi saat ini jalanan masih landai ya, belum ada turunan atau tanjakan yang ekstrim ya. Mungkin nanti di depan ya kita akan ketemu turunan letter S Sikidang yang terkenal cukup ekstrim ya, karena di situ sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Oke teman-teman, ini kalau belok kiri itu ke arah Kecamatan Sikidang ya. Jadi ini kita sudah masuk di Kecamatan Sikidang. Nah, ini ada tadi petunjuk lalu lintas di depan di jalan berbelok-belok ya. Nah, sekarang teman-teman, sekarang kita masuk ke turunan Sikidang. Nah, turunan Sikidang itu di sini ternyata teman-teman ya. Seperti ini, letter S turunan Sikidang. Teman-teman bisa lihat kondisinya ya, benar-benar ini turunannya agak ekstrim ya. Jadi kalau tidak hati-hati bisa bablas itu. Jadi, nah di sini juga sudah disediakan banyak peringatan untuk lebih hati-hati melintasi jalur ini ya, berkelok-kelok, turunan panjang. Oh ya, ini teman-teman ya, jadi pastikan kondisi mobil dalam kondisi prima ya. Ini tapi lumayan ini ya, ramai lancar ya, banyak motor yang dari arah sebaliknya ya yang nanjak. Oh, itu ada yang berhenti di sebelah kanan ya. Nah, ini di depan, oh ini dia ada semacam barrier ya, roller barrier terpasang lumayan banyak nih. Jadi kalau tidak salah nih, keuntungannya adalah jika ada kecelakaan terjadi benturan itu mobil bisa kan ada berputar gitu, jadi mobil atau kendaraan itu bisa balik lagi ke kondisi jalan semula ya. Ini seperti ini teman-teman ya, kondisi turunan Sikidang ya. Ya, kalau di video mungkin tidak terlalu ekstrim ya, tapi kalau tadi kita lewatin ya lumayan ini ya, lumayan curam ya turunannya. Nah, nanti pas pulang coba kita bandingkan pas nanjak seperti apa pas lewat di tanjakan letter S Sikidang. Ya teman-teman, kita sudah melewati tanjakan letter S Sikidang. Ini kita sudah memasuki ini perkampungan warga ya. Lumut aktivitas terlihat sudah mulai ramai karena sudah menjelang siang.
Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita. Sekarang ini masih ke arah Pelabuhan Ratu. Di depannya ada tanjakan, oh ya lumayan, oh ya, oh ya, tanjakannya lumayan ekstrim, tapi nggak panjang, cuma agak patah ya. Jadi tadi ada yang jaga ya, mungkin buat gantian kalau ada yang dari bawah kayak kita tadi, jadi agar lebih lancar untuk mengambil ancang-ancang sebelum naik. Ya, di depan ada percabangan jalan. Ini kalau di Google Map ini, kalau ke Pelabuhan Ratunya itu ambil kiri, kalau langsung ke pantai Citepus itu ambil kanan ya teman-teman. Nah ini sepertinya sudah dekat, cuma ini kita masih melewati hutan-hutan kecil ya. Suasananya seperti ini teman-teman ya, jalanannya juga lumayan sepi. Kondisi jalan bagus ya, tidak banyak lubang walaupun tidak terlalu mulus, tapi oke lah, nyaman, tidak ada halangan buat kendaraan. Ini teman-teman, seperti ini hutan kecil, tadi banyak monyet ya, banyak monyet yang di pinggir jalan. Nah ini kita berpapasan dengan mobil-mobil yang arah sebaliknya. Kemungkinan sudah selesai wisata di Pelabuhan Ratu. Ini kondisinya agak basah sedikit, apakah karena genangan air atau habis hujan ya semalam ya. Baik, ini teman-teman, alhamdulillah ini kita sepertinya sudah memasuki Pelabuhan Ratu. Sudah mulai ramai, banyak rumah-rumah. Ini kita lihat di depan seperti apa ya. Benar, ini sudah memasuki area Pelabuhan Ratu teman-teman ya. Jadi informasi, Kabupaten Sukabumi itu adalah salah satu kabupaten terbesar ya, nomor 1 malah di Jawa Barat, dan ibu kotanya adalah Pelabuhan Ratu ya. Ini teman-teman kondisi Pelabuhan Ratu seperti ini, jalanannya mulus teman-teman ya. Ini agak sepi, apakah karena masih di pinggir kota? Nanti kita lihat pas nanti sudah memasuki pusat kota seperti apa nanti. Jadi ini kita setting dulu ke Pelabuhan Ratu, kota Pelabuhan Ratu. Setelah itu baru kita lanjut ke pantai Citepus, tujuan akhir kita mau lihat pantainya seperti apa teman-teman ya. Jadi ini kita nikmatin dulu melewati jalan-jalan di kota Pelabuhan Ratu ya, seperti ini teman-teman. Ini kalau kiri ke arah kota Sukabumi teman-teman ya. Jadi kiri lurus itu kota Sukabumi. Ini ya teman-teman, seperti ini kita lihat kondisi kota Pelabuhan Ratu seperti ini teman-teman. Ini ada lampu merah ya. Jadi ini informasi, kita sampai di Pelabuhan Ratu jam 11.20, berarti total perjalanan kurang lebih berapa ya, 2 jam 40 menitan ya kira-kira gitu ya. Jadi tadi sih informasi 2 jam 20 menit, berarti kita lebih lambat sekitar 20 menit ya. Oke, ini teman-teman, ini ada pembatas jalannya warna kuning, berarti ini jalan nasional ya teman-teman ya, mungkin jalur lintas selatan ya. Inilah kota Pelabuhan Ratu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, ini adalah Kabupaten Sukabumi, ibu kotanya Pelabuhan Ratu. Jadi kabupaten terluas di Jawa Barat ya. Nah ini sebelah kiri ada PLTU Indonesia Power.
berarti PLTU berarti bahan bakar batu bara ya teman-teman ya. Nah ini ada nih pelangnya, kawasan rawan tsunami. Berarti daerah sini karena pinggir pantai ya, jadi ada peringatan kalau di sini ada potensi untuk terkena tsunami kalau ada bencana. Jadi warga bisa antisipasi untuk ke tempat pengungsian yang sudah disiapkan oleh Pemda setempat ya. Ini agak macet di depan. Oh ya, di depan tuh ada, di kanan itu apa ya, pasar ya, pasar. Kemudian di kiri ini apa ini yang bikin macet teman-teman, ini pasar juga atau oh iya ya, sepertinya pasar apa ini teman-teman, kita belum lihat di depan ada apa. Yang jelas di sebelah kanan itu ada KFC, terus di dalamnya sepertinya ada pasar tuh. Oh ini pasar ikan teman-teman ya, sebelah kiri pasar ikan. Ya, coba nanti kita mampir ke pasar ikan sama pasar yang sebelah kanan tadi. Ya teman-teman, ini sekarang sebelah kanan ini ada Polsek Pelabuhan Ratu, dan sebelah kirinya nih sudah pantai Pelabuhan Ratu teman-teman. Jadi ini sebelah kiri kita sudah sampai di pantai Pelabuhan Ratu. Nah ini tadi kita setting, kita searching pantai yang bagus ada di mana. Nah ternyata di Google Map itu disaranin ke Pantai Citepus. Nah Pantai Citepus itu dari Pantai Pelabuhan Ratu ini kurang lebih 2 km teman-teman ya, cuma nggak sampai 5 menit ya. Ini kita lagi menuju ke Pantai Citepus teman-teman. Jadi kita mau lihat pantainya seperti apa. Nah ini kita sudah sampai teman-teman di Pantai Citepus. Kita nyari parkir dulu. Baik teman-teman, tadi kita sudah parkir dan ternyata di sini di Pantai Citepus daerah Pelabuhan Ratu ternyata tidak dipungut bea masuk ya. Tadi cuma bayar parkir 5.000. Jadi saya berdua sama istri itu tidak dipungut bea masuk, jadi hanya untuk bayar parkir aja. Nah ini kondisi pantainya seperti ini teman-teman. Jadi walaupun ini sudah mendekati jam 1 siang ya, ternyata pengunjung di sini masih banyak ya yang bermain air di pantai ini. Jadi berarti kalau pagi atau sore pasti lebih ramai lagi ya teman-teman di sini ya. Oke, coba kita nyebrang dulu ya. Kalau pagi sini 1, 2, 3 ya. Oke, kondisi pantainya seperti ini ya teman-teman ya, lumayan bersih ya. Kita lihat ombaknya juga mantap, dan terlihat teman-teman tuh banyak pengunjung yang berenang agak ke tengah, berarti ini dangkal ya, aman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang mau berwisata murah meriah, silahkan datang ke Pelabuhan Ratu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udang rebung. Udang laut. Oh ini? Laut ini 300. Tiger. Namanya mah kabeh kena 5 satu lagi. Kami mangga. Bete anu ngaboros bete sih. Anu ngaboros gitu deui wageung lain wageung eta. Ini wageung eta. Tan wageung eta. Sabaraha hiji? Tan 12 tilu 40-an wageungna. Ana wiskeun asa dikirangan. Hiji we. Bade hiji wae. Pangageungna mah. Bete deui eta mah pangageung eta bagi 10. Iya, oh naha. Mana tuh bete benten. Pen mana? Berapa yang atas gitu? 40. Anyar kayaknya Pak. Ya. Baru. Ini yang bagus ya Pak, yang baru. Kalau ini yang biasa. Yang 50 ya? 55 aja. Kita lagi ieu ngan motor kagak. Jual. Neng badai kutat neng. Ayah. Woi tas anyar. Udah kering ya? Tadi ya.